kita ada di mana ya? Kita di mana ya Kak Oyen? Kak Oyen, lihat deh, ada Om Eliezer. Om Eliezer itu siapa, Shell? Kak Oyen, Om Eliezer itu orang yang membantu Abraham. Oh, yang bantu Abraham. Itu dia ngapain kira-kira di situ ya? Ngapain ya? Teman-teman tahu nggak? Tahu nggak teman-teman di rumah? Nah, Nggak tahu kan? kita praise and worship dulu aja. Abis itu kita langsung cari tahu pas firman Tuhan. Yuk semua. Teman-teman yang ada di rumah bangkit berdiri, kita siap-siap memuji Tuhan dengan semangat. Yeay! Siap-siap? Na 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 na. Sekali lagi yuk. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Siap-siap kakinya lompat. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Naikkan syukurmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Siap-siap loncat adik-adik. Loncat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Kita mau katakan, Tuhan Kau sungguh indah dalam hidup kami. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi? Yes, Lord. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan. Dan Kau dekat. Thank you Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau sangat berharga Tuhan. dan berharga.
besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Thank you Lord. Terlalu dalam Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Mari adik-adik kita sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Engkau indah bagi kami, Engkau mulia bagi dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami. Walaupun kami ibadah di rumah, kami percaya Allah Roh Kudus Engkau ada dimanapun kami berada. Terima kasih kalau kami masih boleh menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami, buat papa mama kami, buat saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu karena kami percaya ada janji-janji Tuhan yang Engkau mau nyatakan hari ini buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri hati seorang murid yang mau diajar, telinga seorang murid yang mau mendengar, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, Amin. Gak tunggu lama nih Shell, kita langsung aja ke Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Happy Sunday adik-adik semua. Adik-adik, tadi Kakak Oyen dan Kakak Michela lihat siapa ya? Elisa atau Eliezer? Ayo. Nah, bener banget, Eliezer. Firman Tuhan kali ini akan bercerita tentang Eliezer. Siapa itu Eliezer dan apa saja yang dia lakukan? Kita simak ya adik-adik. Ketika Abraham mengirimkan hambanya untuk mengadakan perjalanan panjang, hambanya membawa 10 ekor unta untuk mengangkut semua barang yang dibawanya. Eliezer bangun pagi-pagi sekali. Langit masih terlihat gelap. Tetapi sudah waktunya untuk pergi. Dia mempunyai satu tugas yang penting. Abraham muncul dari kegelapan. Dia tersenyum kepada hambanya yang setia itu. Tuhan akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, sahabatku, katanya. Allah akan memastikan bahwa engkau akan menemukan wanita yang telah dipilih Allah sebagai mempelai buat Ishak. Wanita itu akan berasal dari tanah kelahiranku, dari tempat asal nenek moyangku. Kita tidak boleh membiarkan Ishak menikah dengan wanita yang tidak mengenal Tuhan yang tinggal di sini. Dia harus menikahi orang yang percaya kepada Tuhan.
Eliezer memikirkan tentang misinya. Sementara dia melewati hari demi hari di jalan yang berdebu. Abraham sangat yakin bahwa malaikat Tuhan akan menyertainya. Dia akan bertemu dengan orang-orang asing. Bagaimanakah dia dapat menemukan wanita yang tepat? Wanita manakah yang telah dipilih Allah? Akhirnya Eliezer tiba di sebuah kota bernama Nahor, di mana saudara-saudara Abraham tinggal. Hari sudah hampir sore. Dia sudah lelah berjalan dan dia sangat kehausan. Begitu juga dengan semua untanya. Tiba-tiba, Eliezer mendapat sebuah ide. Dia mengangkat kepalanya dan mengadah ke surga dan berdoa. Tuhan Allah Abraham, berikanlah keberhasilan kepadaku hari ini. Tepatilah janjimu kepada tuanku Abraham. Aku berada di sini, di tepi sumur. Wanita-wanita muda dari kota ini akan segera datang untuk mengambil air. Aku akan katakan kepada salah seorang dari mereka, "Tolong, turunkan tempat minummu supaya aku dapat meminumnya." Kalau dia katakan, "Minumlah," dan aku juga akan mengambilkan air minum untuk untamu, mungkin dialah wanita yang engkau pilih bagi hambamu Ishak. Sebelum Eliezer selesai berdoa, seorang wanita muda muncul. Dia mengisi tempat minumnya dengan air. Mungkinkah ini orangnya? Pikir Eliezer. Dia menjumpai wanita itu. "Tolong, berikan aku minuman dari tempat minummu," tanyanya. Wanita itu seketika segera menurunkan tempat minumnya dari bahunya. Dia menawarkan Eliezer untuk minum sampai puas. Kemudian, dia mengatakan kata-kata yang persis diucapkan Eliezer waktu berdoa. "Aku juga akan memberikan untamu minum," kata Ribka sambil mengosongkan tempat minumnya karena menuangkan isinya kepada tempat minum hewan-hewan itu. Kemudian, dia segera pergi ke sumur lagi untuk mengambil air. Eliezer tersenyum gembira. Tuhan telah menjawab doanya dengan sangat cepat. Dan wanita itu juga sangat ramah dan sangat baik hati. Ketika Ribka kembali, Eliezer berkata kepadanya, "Tolong, beritahukan kepadaku siapa ayahmu." Dan ketika Ribka memberitahukannya, Eliezer segera bertekuk lutut menyembah Tuhan. "Terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham. Allah sangat setia dalam menepati janji-janjinya kepada tuanku. Allah telah menuntunku ke tempat yang tepat kepada saudara tuan-tuanku." Ribka segera pulang ke rumah dan memberitahukan saudaranya, Laban, tentang hamba Abraham itu. Laban segera pergi ke sumur dan mengundang Eliezer pergi ke rumah mereka. Eliezer memberitahukan tentang misinya disuruh Abraham. Dan dia menceritakan doanya dan bagaimana Allah telah menjawab doanya begitu cepat. Akankah Ribka setuju dengan permintaan Abraham? Ribka mendengar cerita Eliezer dengan seksama. Dia telah mendengar bagaimana Tuhan telah menuntun Eliezer tiba di rumahnya. Dia percaya Tuhan telah menuntun mereka dalam hal ini. Jadi, dia setuju pergi bersama Eliezer.
dia akan meninggalkan keluarganya dan kampung halamannya dan menjadi seorang istri bagi Ishak. Halo adik-adik, firman Tuhan kali ini bercerita tentang Eliezer yang diberi mandat oleh Tuhan melalui Abraham untuk menemukan wanita pilihan Allah bagi Ishak. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari Eliezer? Benar sekali, dia sangat patuh kepada tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak mengeluh dan bahkan dia tetap bersandar kepada Tuhan. Buktinya, dia bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke tempat yang sangat jauh yang telah Tuhan tentukan untuk menemukan wanita pilihan bagi Ishak. Meskipun dia capek, letih, lapar, haus, tapi dia tetap melakukan perintah Tuhan, tugas Tuhan sampai tuntas dan dengan sepenuh hati. Meskipun di dalam perjalanannya dia nggak tahu nih wanita mana yang dipilih Tuhan bagi Ishak, tapi dia terus bertanya pada Tuhan dengan berdoa dan akhirnya Tuhan menjawab doa Eliezer. Nah, adik-adik harus seperti Eliezer ya, yang harus menyelesaikan tugas apapun yang diberikan papa mama, guru, oma opa, bahkan kakak-kakak sekolah minggu ya. Harus dikerjakan sampai tuntas dan sepenuh hati. Oke adik-adik, dan tentunya harus bersandar penuh dengan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya jawaban atas doa-doa kita. Dan satu syaratnya adik-adik, kita harus tetap patuh, taat, dan setia kepada perintah Tuhan. Oke adik-adik, setelah ini kita akan belajar ayat hafalan baru, Amsal 23 ayat 12, yang dipandu oleh Kakak Michela dengan lagu. Oke, langsung aja ke Kakak Michela. Terima kasih Kak Dwi yang udah ngajarin kita firman Tuhan hari ini. Teman-teman, seperti yang tadi Kak Dwi sudah bilang, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 23 ayat 12. Penasaran lagunya kayak gimana? Yuk nyanyi bareng-bareng. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12. Teman-teman tetap semangat ya untuk hafalin ayat hafalan dan rekam, abis itu kirim ke kakak-kakak Sunday School. Abis ini kita mau lihat aktivitas minggu lalu, ayat hafalan minggu lalu, abis itu langsung cus ke Kanisha. Kira-kira Kanisha mau bikin apa ya? Pada penasaran kan? Yuk kita check it out!
dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Hai adik-adik, selamat pagi. Tadi sudah dengar tentang firman Tuhan hari ini kan? Kanisha kedatangan seorang tamu. Lebih tepatnya seekor tamu. Sebentar ya, Kanisha panggil. Un. Namanya Uun. Hah? Ini adik-adik, ini adalah untanya Eliezer. Dia mau cerita ke Kanisha. Bentar ya. Ya, adik-adik, kata si unta, dia dan Eliezer menempuh 842 km dari rumah kediaman Abraham menuju ke tempat Ribka. Wow, 800 km lebih itu jauh banget. Adik-adik kebayang gak betapa haus dan capeknya Eliezer? Juga unta-unta yang dia bawa, yang katanya sih ada 10 unta. Banyak sekali ya yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik belajar apa? Kanisha mau mengajak adik-adik semua melakukan sebuah kegiatan yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, tentang bagaimana kita penuh perhatian, bagaimana kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, tugas yang kita punya, baik dari orang tua kita di rumah, dari papa mama, atau dari guru di sekolah. Lagi pandemi gini semuanya online, tugasnya juga pasti banyak banget. Tapi Kanisha percaya kalian semua seperti Eliezer yang taat, penuh perhatian, bertanggung jawab, dan pasti mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh kan? Nah, aktivitas hari ini kita tidak membuat prakarya, tapi kita mau melakukan sebuah hal yang mulia. Kita mau belajar seperti Eliezer yang penuh perhatian, dan juga seperti Ribka yang menaruh perhatian untuk orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana Ribka mempunyai hati yang memberi, yang memperhatikan Eliezer yang saat itu sedang kelelahan dan kehausan. Adik-adik tahu nggak? Seekor unta bisa menghabiskan 92 liter air dalam 10 menit. Kalau dikalikan dengan 10 unta yang dibawa Eliezer, wah banyak sekali ya air yang diambil Ribka dari sumur lalu dituang ke tempat minumnya hewan-hewan itu. Wah, Eliezer pasti sangat gembira bertemu gadis yang baik hati seperti Ribka. Nah, aktivitas hari ini kita mau belajar berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik bisa mempersiapkan bahan-bahan yang ada di rumah. Kita bisa mempersiapkan makanan ringan, bisa mempersiapkan minuman, atau mainan, buku, baju yang masih layak, tapi yang mungkin adik-adik sudah tidak bisa pakai lagi karena tidak muat. Yuk, kita mau memberi dengan hati yang gembira untuk orang-orang di sekitar kita. Hari ini Kanisha akan mengajak Chelsea dan Binar untuk mengumpulkan mainan-mainan mereka yang sudah mereka tidak pakai. Kita mau jalan ke kampung sebelah dan memberikannya untuk anak-anak di sana. Adik-adik juga lakukan hal yang sama ya, jangan susah-susah. Kita bisa memberikan sesuatu ini kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya ke keluarga, ke helper yang ada di rumah, ada mbak, ada bibi, ada kakak, atau ada tetangga, teman sebelah rumah, atau bapak satpam yang sedang jaga komplek. Nah, banyak kan orang yang bisa kita perhatikan dari hal-hal yang kecil. Senang banget hari ini kita bisa belajar banyak hal dan memberkati orang lain. Jangan lupa di foto atau di video, kirim ke kakak guru sekolah minggu, atau upload dan tag ke Instagram gereja. Nah, kalau kamu sudah siap melakukan aktivitas hari ini, jangan lupa 5M-nya ya. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalamu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun kami masih beribadah online, kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersukacita. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari hari ini, apa yang kami dengarkan, biarlah firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati kami, dan kami bisa hidup menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami ketika kami melakukan aktivitas hari ini, biarlah kami boleh dengan senang hati memberikan bantuan, memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, jaga juga orang tua kami, jaga orang-orang yang kami kasihi. Berkati kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, sampai bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah, selamat memberi.